di tempat ini untuk mengikuti ibadah penghiburan atas kembalinya kepangkuan Bapa di sorga, Papa, Opa, orang tua kita kekasih. Dengan hormat saya sebutkan almarhum Pendeta Emeritus Kolonel Polisi Purnawirawan Dr. Andus Muga Cornelius Nubi BBMM. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pinehas Jenjeni dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita malam hari ini, kami undang perwakilan dari keluarga. Dengan hormat kami persilakan Pendeta Peter Daso. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan luar biasa. Pada malam ini mewakili keluarga besar Pendeta MC Nubi yang kita kasih bersama, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah datang jauh-jauh dari mana-mana untuk meringankan duka cita kami, sehingga duka cita kami yang kami pikul sendiri bisa berbagi bersama sehingga menjadi ringan. Terlebih sebentar hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Kami sungguh sangat bersuka cita apabila dalam pelaksanaan ibadah dan syukuran ini kiranya terdapat kekurangan sana sini, anggaplah itu kekurangan kita bersama, sebab kita sama-sama anak-anak Tuhan yang terkasih. Demikian sambutan dari keluarga. Mempersingkat waktu, saya serahkan pimpinan ibadah kepada Majelis Jemaat Gloria. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum memulaikan ibadah kita, kami ajak untuk saat teduh sejenak. Saudara-saudara, pada hari Selasa kemarin 4 Oktober 2022, kekasih kita almarhum Bapak Pendeta Emeritus Muda Cornelius Nubi telah pergi mendahului kita. Ia pergi menjumpai Sang Khalik yang telah menuntun selama ini. Lihatlah dalam hidup dan matinya, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah pupus, sebab Ia selalu menopang anaknya dalam siaran kudus menuju kehidupan kekal. Bagi kita yang ditinggalkan, ingatlah bahwa jika Ia mengambil, Ia tak lupa memberi. Ia mengambil bukan untuk mengurangi, melainkan untuk menambahkan karunia-Nya dalam hidup kita. Bersyukurlah, rahmat-Nya selalu baru dan tiada berkesudahan. Ya, salah kasih dan kemurahan-Nya. Muliakanlah namanya, sebab Ialah yang menyelamatkan kita. Ya Tuhan, kepadamu kami datang menyembah. Kita menyanyikan ingat akan nama Yesus. Kita bagi berdiri. Wow.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan sumber kehidupan telah mematahkan kuasa maut dan membuka jalan keselamatan menuju kehidupan kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Sang Maha Tabib telah dekat. Jalan hidup sejati adalah menekuni tapak-tapak kaki Kristus. Kemanapun melangkah, baik ingatlah panggilannya. Dia memanggil kita karena dialah jalan yang mesti kita lalui. Tanpa dia kita akan kehilangan. Dialah kebenaran yang mengalirkan kebaikan dalam diri kita. Tanpa dia kita bisa membuka kebaikan yang sesungguhnya. Dialah kehidupan yang menjamin diri kita menuju keselamatan purna. Tanpa dia kita akan terhalang dalam kancah dosa yang berakhir kematian karena. Janganlah takut, sebab Ia telah bersabda, Akulah jalan yang benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jangan
memberikan kesempatan kepada jemaat PKST Jakarta untuk memberikan ujian. Baik Bapak Ibu, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Ya Allah Bapa di sorga, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah situasi kami dalam kedukaan ini. Bersama Mama terkasih, Oma, bahkan juga bersama anak-anak dan kaum keluarga yang diliputi oleh kedukaan karena kehilangan orang tua, suami ataupun saudara. Kami akan membaca firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam kelemahan, sumber kekuatan dan penghiburan dalam kesedihan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu ini sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Dua Korintus 5 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mendengarkan persembahan ujian Volta Group Parwain dari Persekutuan Kristen Protestan Komplek Polri Ragunan.
Terima kasih Boga Grupan lain dari Persekutuan Kristen Protestan Komplek Polri Ragunan, di mana almarhum dan keluarga menjadi bagian daripada persekutuan di tempat ini. Yang kami kasihi Mama terkasih Ibu Elizabeth Nubi Tokare, istri dari almarhum, saya menyapa setiap kali berjumpa dengan sapaan Mama, karena almarhum selalu saya sapa sebagai Papa. Dan yang kami kasihi anak-anak, Rina dan keluarga, Dona dalam perjalanan dari Australia ke Jakarta yang sedianya tadi sore, tapi karena pesawat delay sehingga mungkin nanti tengah malam baru tiba di tempat atau di Jakarta, di tempat ini. Demikian juga Hani, bahkan kaum keluarga yang dari sejak kemarin sampai hari ini terus berdatangan mendampingi keluarga terkasih atau orang tua kita, Ibu Nubi. Saya juga ingin menyapa para pendeta. Ada Pak Pendeta Peter Daso, ada Pak Pendeta Hendri Kahung, ada juga Pak Pendeta Dr. Misterian Tomana, yang sekaligus juga merupakan sekretaris dari IKST, Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah. Tadi malam, puji syukur Bapak Ketua IKST boleh berkenan datang, Bapak Dr. Mulyadin Malik. Jadi kami menyapa kita semua sebagai saudara bersaudara, baik dari jemaat GKST Glory Jakarta, GKST Haleluya Jakarta Timur, pos pelayanan Cibubur maupun pos pelayanan Tangerang, serta jemaat-jemaat di mana kita bernaung dan melayani, bahkan juga dari kerukunan, khususnya dari kerukunan masyarakat Badah yang pada malam hari ini datang untuk kita beribadah bersama-sama. Saya pertama-tama mau menyampaikan titipan ucapan turut berbelasungkawa dari Ketua Umum Majelis Sinode GKST. Dalam hal ini Bapak Pendeta Jadara Motasiabi. Jadi beliau melalui GKST Haleluya Jakarta Timur telah menitipkan untuk membuat keranjang bunga, dan kepada kami kemarin menelpon dan menyampaikan kepada kami mohon disampaikan ucapan turut berbelasungkawa dari Majelis Sinode GKST. Oleh karena almarhum Bapak atau Opa adalah pendeta GKST. Jadi waktu beliau datang pada beberapa puluh tahun silam, itu dalam rangka menjadi perwakilan GKST di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan selanjutnya Opa atau Papa berkiprah dalam berbagai pelayanan sampai ke Amerika dan seterusnya, lalu menjawab pemanggilan untuk menjadi pendeta di Polri, dan itu atas rekomendasi daripada GKST. Dan dalam pelayanan selanjutnya, almarhum berkiprah dengan penuh komitmen, bahkan juga dengan penuh pengorbanan di gereja-gereja, umumnya GPIB. Beberapa GPIB yang saya dengar keterlibatan beliau adalah GPIB Gideon, Pasar Minggu, lalu kemudian Markus, dan berbagai-bagai, termasuk di GKST. Jadi beliaulah yang dulu tahun 2001 menyampaikan kepada saya begini, Saudara Phineas, mohon saudara atur, bicarakan supaya ada GKST di Jakarta. Tetapi saya menolak. Hanya saja saya tidak mengatakan. Saya menolak diam-diam karena saya tahu untuk mengurus jemaat itu bukan hal gampang. Ya, bukan hal gampang. Karena itu saya, orang Poso bilang, mendapat golili kak, saya menghindar. Lama saya menghindar, 2017 akhirnya ketemu lagi. Dia bilang, Saudara Phineas, mohon aturkan atau akan ya usahakan supaya ada GKST. Saya bilang istri saya, kita tidak bisa menghindar. Mari kita berbicara.
Maka mulailah saya berjumpa dengan Bapak Pendeta Sinar Putosi. Dia memberikan respon dan dukungan positif. Lalu juga rekan-rekan pendeta yang lain. Saya mengundang Bapak, Ibu, orang tua termasuk para pendeta bertemu di sini, lalu bertemu dan kebanyakan kita bertemu di El Saban. Jadi saya ceritakan sebagai suatu kerinduan almarhum bagaimana kita punya GKST di Jakarta ini. Jadi saya yang tadinya merasa tidak sanggup, tetapi dalam prosesnya saya berpikir luar biasa. Dia punya visi yang jauh sekali, ya. Dan puji Tuhan, percakapan-percakapan di El Saban di respon positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Terima kasih ada Pak Pendeta Ritson. Oh ya, tadi juga saya lupa menyapa ada Pak Pendeta Ritson Menyonyo sebagai pimpinan dari El Saban. Dia selalu membuka hati untuk kami berjumpa dan rapat berkali-kali sampai pada akhirnya kemudian kita punya GKST. 20 Oktober 2018 Majelis Sinode datang mengesahkannya. Jadi saya menceritakan ini karena begitu besar andil almarhum dalam proses-proses ini. Bukan mau menceritakan soal GKST-nya, bukan, tapi saya secara pribadi merasa bahwa beliau punya visi yang jauh sekali. Meskipun sudah tua, pada saat-saat itu Opa bukan lagi dalam usia 50-an, 60-an, udah 80-an. Opa ini tahun ini berusia 88. Tetapi kalau di dalam dokumen 85. Ya, kenapa? Karena dulu waktu mau jadi polisi itu karena sudah lewat umur jadi diturunkan. Jadi diturunkan 2 tahun. Jadi Opa 88 tahun ini. Dalam usia seperti itu, ya kami kaget ketika datang di Tanjung Priuk tahun 2019 bawa mobil sendiri. Opa dengan siapa? Ya, saya bawa mobil sendiri. Iya. Oh, luar biasa. Ya kan, kita 60 aja mulai mikir kalau bawa mobil sendiri. Opa 85 pada waktu itu kalau nggak salah. Saudara-saudara, yang saya rasakan secara pribadi, Opa dan Oma memberikan dukungan full kepada kami. Bagaikan seorang bapak. Dia selalu menulis beberapa hal dan menyerahkan kepada saya. Saudara Phineas, ini catatan-catatan saya tentang pelayanan. Itu ada di tempat saya. Banyak sekali. Dia mengkritik saya, mengkritik pelayanan dan lain-lain sebagainya. Orang bilang kritikan itu adalah emas bagi orang yang ingin maju, karena itu saya simpan. Dia telepon saya kalau ada sesuatu. Saudara Phineas, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Opa kalau nelpon lama ya, jadi saya harus sabar, begitu ya. Saya harus sabar, begitu ya. Jadi kadang-kadang saya lihat Opa, ini waktunya nggak pas ya. Nanti malam baru saya, bahkan besok ya. Dan Opa itu ingin menyampaikan sesuatu yang penting dalam kaitan dengan pelayanan. Opa ini selalu bilang, Saudara Phineas, kalau di tengah-tengah majelis, teman-teman majelis harus maju. Sekarang yang berkata harus maju itu telah tiada. Saya kira kita kehilangan sosok yang sungguh sangat luar biasa. Kami sebagai jemaat GKST merasa kehilangan. Karena tiada henti dia akan berkata, baik lewat telepon maupun lewat pertemuan, maju terus Phineas. Teman-teman majelis maju. Saya dukung 100%. Walaupun saya anggota jemaat GPIB Markus, tapi saya dukung. Saya bilang tidak apa-apa Opa. Mau dimanapun, yang penting Opa masih mengingat kami. Saudara-saudara, sungguh suatu sifat yang benar-benar mengayomi, memberikan dukungan yang besar kepada kami. Mama akan menjalani langkah-langkah selanjutnya seorang diri. Tapi yakinlah Mama, kepergian Papa bukan sebuah kehilangan sebenarnya, melainkan suatu karunia yang indah. Karena jarang orang sampai pada usia seperti ini. Opa bisa sampai pada usia
tahun. Dan dengan segala keprimaan, opa prima ya. Kalau dilarang bawa mobil, dia naik Transjakarta sampai di Tanjung Priok. Ya, dia bergelantungan seperti yang lain, nggak mau duduk, ya kan? Karena dia merasa kuat. Yang lainlah yang duduk begitu ya. Jadi Mama akan menjalani fase selanjutnya, tetapi bukan berarti ini akan menjadi suatu situasi minus, bukan. Seperti di liturgi tadi dikatakan, kalau Tuhan mengambil bukan untuk mengurangi, melainkan untuk memberikan karunia-Nya. Apa yang akan Dia berikan, kita tidak tahu. Karena pikiran dan mata kita terbatas untuk memahami anugerah Tuhan yang besar. Kadang-kala banyak orang kehilangan amat sangat karena kepergian kekasih suami, istri, atau anak, dan sulit untuk melewatinya. Tetapi hari ini saya ingin menyatakan kembali, kalau Tuhan mengambil, itu bukan untuk mengurangi, melainkan untuk menambahkan karunia-Nya. Apa karunia-Nya itu? Kita tidak tahu. Nanti 5-7 tahun yang akan datang, kita akan tersenyum, oh Tuhan, ternyata itulah yang tepat. Saya akan ceritakan satu pengalaman beberapa tahun yang lampau ketika saya memimpin ibadah penghiburan. Ceritanya begini, sang bapak itu beberapa waktu sebelumnya sakit amat keras, kritis, sampai-sampai orang lalu berpikir sebentar lagi mungkin dia akan meninggal. Tapi istrinya terus berdoa, Tuhan, jangan dulu ambil suami saya. Jangan dulu ambil suami saya. Puji Tuhan, besoknya suaminya sadar. Lalu beberapa hari kemudian sadar. Seminggu kemudian, lalu ada kunjungan di wilayah atau sektornya, kami di Palu punya sektor, punya jemaat-jemaat mitra di luar kota Palu. Sektornya itu berangkat untuk melakukan pelayanan di sana. Beliau ikut karena sudah sehat, maka berangkatlah mereka. Tetapi keberangkatan mereka ke jemaat mitra itu menjadi hal yang naas. Sebab ketika mobil mereka melaju kencang dan sopirnya lalu tidak bisa mengendalikan mobil sebab di depan ada tikungan tajam, harusnya belok kanan, dia terus masuk ke sungai. Semua penumpang di mobil itu meninggal. Jadi pada waktu itu saya ada di Palu dan saya diminta untuk memberikan penghiburan. Dia berkata begini dalam kesaksiannya, jika saya tahu lebih baik dia mati minggu lalu daripada sekarang. Saya tidak membayangkan bagaimana dia menggap-menggap dalam sungai. Lebih baik dia mati minggu lalu daripada sekarang. Saya mengambil kesimpulan, kalau memang waktunya Tuhan, itu sudah pas. Sudah pas. Sudah tepat. Kalau sudah Tuhan punya waktu, maka itulah yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik di atas itu. Saya yakin Mama dan anak-anak semua kita saudara-saudara, kemarin adalah waktu yang tepat bagi Opa. Dipanggil oleh Tuhan dan dimuliakan. Karenanya saya ingin merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, soal kematian menjadi telaah semua agama. Saya membaca Encyclopedia of World Religion, ensiklopedia agama-agama dunia, banyak sekali membahas soal kematian. Saya fokuskan perhatian saya kepada agama-agama Abrahamic religion, agama-agama dari keturunan Abraham, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sama-sama membahas tentang kematian. Bagi kaum Yudais, kelompok Yahudi, kehidupan di balik kematian adalah suatu kesinambungan. Demikian juga di Islam. Demikian juga di Kristen. Nah, secara khusus di Kristen, kita mempunyai pemahaman yang spesifik. Kematian bagi kelompok-kelompok yang lain adalah kesinambungan dalam arti kematian lalu kemudian dilampaui sebagai restorasi, sebagai suatu pembaharuan. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen,
Itu memang kesinambungan, itu memang restorasi, tapi itu adalah jalan anugerah yang kita terima sebagai suatu pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus. Nilainya yang khas adalah sebagai berikut. Kebangkitan setelah kematian adalah peristiwa eskaton, suatu peristiwa masa yang akan datang. Jadi kalau dalam penjelasan saya kepada mahasiswa tentang eskatologi adalah studi tentang masa akhir. Kita berada dalam zaman akhir. Zaman akhir itu adalah sejak Yesus, dia adalah penandanya. Sejak Yesus sampai kedatangan yang kedua kali. Tapi yang disebut masa eskaton adalah masa-masa akhir. Akhir daripada zaman akhir. Jadi boleh diistilahkan dengan akhir zaman. Tetapi ketika Yesus bangkit, apa yang akan terjadi nanti? Dia sudah tarik ke dalam kekiniannya karena Yesus sudah bangkit. Artinya sesuatu yang eskaton telah menjadi peristiwa di masa sekarang ini. Dengan begitu, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ini nilai khas Kristennya, maka kita langsung diperhadapkan dengan anugerah kebangkitan. Bukan nanti, tapi sekarang. Makanya bagi kita tidak ada jalan antara. Bagi kita tidak ada tempat sementara. Karena itu pengaruh dari filsafat Yunani, bahkan juga pengaruh dari kepercayaan agama-agama kuno. Jadi kalau nanti kita bercerita bahwa yang meninggal masih jalan-jalan, itu pengaruh agama suku dan pengaruh filsafat Yunani. Cuma kelebihannya filsafat Yunani menjelaskan bahwa masa antara itu adalah kesempatan bagi kita berdoa untuk kemudian arwah yang dimungkinkan melompati api suci. Jadi makin rajin kita berdoa, makin terbuka peluang untuk melewati api suci. Kita tidak. Jadi Martin Luther memberikan suatu pembaharuan doktrin tentang kebangkitan. Kita tidak melampaui itu lagi sebab tidak ada masa antara. Kebangkitan Kristus telah digaransikan kepada diri kita bagi kita yang percaya. Siapa yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus juga saat itu. Jadi ini perspektif Kristiani. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang kemah, yaitu tubuh, yang kemudian disebutkan oleh Paulus sebagai suatu tempat yang kita tinggali, yang kita diami, tetapi dia ingin untuk pindah dari situ. Saudara-saudara, Paulus memang menjelaskan itu berdasarkan falsafah Yunani juga dalam rangka pemberitaan Injilnya di tengah-tengah masyarakat yang dia layani. Tetapi dia melakukan suatu pemikiran yang brilian bahwa kemah kita ini nanti akan hancur, tubuh kita akan binasa. Kan banyak pertanyaan, kalau kita dibangkitkan kenapa tubuh kita hancur dengan tanah? Teologi Paulus adalah sebagai berikut, bahwa kita dibangkitkan seutuhnya, tetapi bukan tubuh jasmania, bukan tubuh jasmania kita yang dibangkitkan, melainkan tubuh rohania. Oleh kaum GPIB biasanya saya dengar bahwa kalau ada yang meninggal, mereka suka bilang telah dimuliakan oleh Bapa di surga. Jadi tubuh yang dimuliakan, tubuh kita itu naik sepenuhnya. Jadi bukan hanya percik jiwa ataupun roh saja yang naik ke surga. Lagi-lagi kalau ada paham bahwa rohnya saja yang naik ke surga, tubuhnya tidak, itu adalah paham dari atau pengaruh dari filsafat Yunani. Tidak. Seutuhnya Paulus bilang tubuhnya bangkit ke surga, tetapi tubuh ini sudah dimuliakan, yaitu dalam bahasa Paulus tubuh rohania. Saya ingin menandaskan bahwa setiap orang yang percaya sampai mati, dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Ada amin? Karena menurut Mazmur, berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Saya selalu menyinggung dua bagian Alkitab untuk menandaskan penjelasan saya. Yang pertama Ayub 14 ayat 14. Dia mengajukan pertanyaan begini, apakah orang-orangmu yang mati akan hidup kembali? Saudara-saudara,
Pertanyaan itu adalah mewakili pertanyaan umat manusia yang tidak sanggup menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Karena itu banyak agama tidak percaya tentang kebangkitan. Kelompok Yahudi tidak seluruhnya percaya kebangkitan. Kaum Saduki mereka tidak percaya kebangkitan. Lalu manusia menggumuli hal tersebut sebagai pertanyaan yang tiada pernah tuntas. Makanya agama-agama kuno melakukan caranya. Kalau kematian adalah jalan buntu, tapi paling tidak orang-orang yang mati yang kita kasihi masih bisa dikenal ribuan tahun yang akan datang. Maka dilakukanlah apa yang disebut pemumia, memumikan jasad, terutama dari para bangsawan dan raja-raja. Yang oleh penggalian-penggalian masa kini ditemukanlah peti-peti jenazah dan ada mumi di situ. Ada jenazah-jenazah yang tidak hancur. Itu sebagai satu kerinduan bahwa kalaupun tidak ada hidup sesudah mati, paling tidak jenazah dari orang ini masih dikenal ribuan tahun yang akan datang. Jadi pertanyaan tentang apakah orang-orang yang mati akan hidup pula, tidak ada yang mampu menjawab. Maka datanglah firman Tuhan melalui Yesaya. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yesaya, dikatakan oleh Yesaya begini sebagai pemberitahuan Tuhan yang dia wartakan kepada umat yang dia layani. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit kembali. Dan apa yang dinubuatkan Yesaya dinyatakan, diwujudkan, digenapi di dalam kebangkitan Kristus. Inilah jalur keyakinan kita. Tidak ada yang sia-sia selama kita percaya. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang beriman. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri supaya pada waktu nanti Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan setia, bisa mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita. Almarhum dalam penilaian saya tetap setia sampai akhir hidupnya. Dia punya komitmen pelayanan. Saya mendengar pemberitahuan beliau bahwa kemarin saya memimpin di PKLU GPIB Markus. Luar biasa. Dalam usia tua masih melayani. Mengapa banyak pendeta lalu melarikan diri dari pelayanan? Hanya karena gajinya tidak cukup, hanya karena jaminannya tidak dipenuhi oleh gereja. Paulus, lagi-lagi saya mau katakan, itu pernah disampaikan oleh almarhum. Bagi Paulus, pemberitaan itu adalah karunia terindah dalam hidupnya. Dan karenanya Yesus mengajarkan kita tentang senjata rohani. Kenakanlah senjata-senjata rohani, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berketopongkan kebenaran, perisai firman, pedangnya roh. Tetapi untuk kasutnya uraiannya panjang. Biarlah engkau berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Di mana kita melangkah, siapapun kita, enggak pendeta, enggak majelis, semua kita harus dalam kerangka memberitakan Injil. Mau dokter, mau pengusaha, mau apapun, ini tugas kita. Memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan karena itu, Opa pernah menguraikan, Paulus berkata, pemberitaan Injil karunia terindah dalam hidup aku. Kalau aku mau ingin upah secara daging, memang itu hak saya. Tapi saya tidak melakukan ini karena daging, melainkan karena imanku kepada Tuhan. Karenanya Paulus mengajukan pertanyaan akhir. Lalu apakah upahku? Upahku ialah kalau aku dapat memberitakan Injil, itu sudah lebih daripada cukup. Jadi bagi kita ada waktu yang tersedia untuk memberitakan Injil, melanjutkan pekerjaan Opa yang sudah dia selesaikan kemarin. Mari kita meneruskan pelayanan ini. Begitulah kita menghargai para pendahulu-pendahulu kita yang telah bekerja keras demi Injil, termasuk almarhum yang kita cintai dan kasihi. Amin. Persembahan pujian dari Majelis Jemaat Gloria.
itu. Yakin Tuhan tuntunlah engkau, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Tuayaku emanini yaku, baik apa tuh kamu dayaku. Ane todo meaya, nekakai risiran, ue mampato kamu dayaku. Tuayaku emanini yaku, baik mampato kamu dayaku. Tu berbalik mosiram, untuk dayaku kita, ue mampato kamu dayaku. Risiraka tuhukum, powia yaku, mampato kamu dayaku. Baik, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Sesudah doa syafaat nanti, persembahan puji-pujian dari para pendeta. Pak Pendeta Peter Daso, Pak Pendeta Henry Pau, Pak Pendeta Ritson Manono, dan Pak Pendeta Mr. Lian Tomana. Kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Atau ada pendeta-pendeta yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan, nanti ikut bergabung ya. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah menerangi kami di tengah-tengah kedukaan ini karena kehilangan orang tua, ayah, keluarga, saudara. Bapa yang kami sebutkan namanya dengan hormat adalah Bapak Pendeta M. Senubi. Tuhan, itulah panggilan Tuhan baginya dari tengah-tengah dunia ini dalam kapasitasnya sebagai pelayan, sebagai hamba. Kami bersyukur bersama-sama untuk segala pelayanan yang telah diberikannya kepada GKST, kepada GPIB, kepada gereja-gereja dimanapun almarhum melayani. Bapa, berkatilah semuanya itu, kiranya menjadi benih kasih bagi kami semuanya. Dan biarlah kami meneruskan visi misi pelayanannya, kerinduan bahkan semangatnya untuk mengabdikan diri
sebagai alat di tangan Tuhan. Ya Bapa, beri kekuatan kepada Mama terkasih bersama anak-anak, Rina dan keluarga, Dona dan keluarga dalam perjalanan menuju ke Jakarta dari Australia, juga Hani, serta semua kerabat, kaum keluarga, keluarga besar Nubi Tokare. Tuhan memberikan penghiburan sejati. Tuhan melengkapi, menguatkan mereka dalam segala keberadaannya. Kami berdoa, Tuhan berkati kaum keluarga, handai tolan, saudara-saudara, seluruh jemaat yang mengasihinya. Tuhan berkati kami dalam rasa kehilangan ini. Kami percaya bila mana Tuhan mengambil, bukan untuk mengurangi, melainkan untuk menambahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhanlah saja yang sempurna dan menyempurnakan kehidupan umat yang percaya kepada-Mu. Di tengah dunia ini, kami dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan juga ya Bapa di sorga, dalam segala kekurangan kami, kematian menjadi jalan anugerah untuk setiap anak-anak-Mu mengalami penyempurnaan daripada Tuhan, terutama menerima karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus lewat kebangkitannya yang telah digaransikan kepada kami sejak kami beriman kepada-Mu. Terima kasih untuk kehidupan, pengalaman berbagi kasih bersama-sama almarhum yang telah diberikan. Almarhum adalah karunia terindah dan terbaik bagi keluarga. Sungguh mereka telah merasakan semuanya sampai akhir hidup ayah terkasih ataupun suami terkasih. Kami berdoa, Tuhan berkatilah rencana pelepasan dan pemakaman besok yang akan dilayani oleh GPIB Pasar Minggu. Tuhan, Engkau menyertai seluruh rangkaian pelaksanaan pelepasan dari sini menuju GPIB Markus Jelanda dan dari GPIB Markus menuju ke tempat pemakaman. Tuhan berikan kami cuaca, Tuhan memberikan kami suasana yang baik. Berkati semua pelayan, berkati semua jemaat. Ya Bapa di sorga, kami memohon berkatilah ibadah-ibadah yang dinaikkan, doa-doa yang dipanjatkan, puji-pujian yang dilantunkan oleh kelompok-kelompok puji-pujian baik dari kemarin maupun hari ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-jemaat yang hadir ini maupun yang mengikuti dari lewat Zoom maupun live streaming. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa Tuhan memberkati GKST yang telah mengurapi dan mengutus almarhum. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati kaum pelayan, seluruh pendeta yang tentu merasa kehilangan akan sosok yang telah berbakti penuh bagi Tuhan dan juga bagi gereja. Berkati GPIB tempat almarhum mendedikasikan dirinya. Berkati semua kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati masyarakat kami. Biarlah kami satu adanya, meski kami bermacam-macam. Ya Bapa, inilah doa kami, sertai kami malam ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan segar, sehat, dan siap untuk melaksanakan panggilan pelayanan kami terkait dengan jenazah almarhum. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari penyakit jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dia dari hamba-hamba Tuhan.
Mari Bapak-Bapak Pendeta, karena perjalanan tujuan kepada Tuhan, bagaimana hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih kepada rekan-rekan pendeta dan sekaligus juga sejawat umum. Kiranya hanya Tuhan sajalah yang dimuliakan di atas segala pelayanan kita. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan, pimpinlah kami agar langkah kami tidak goyah, walau derita dan duka mendera. Berilah kami hati yang bersih, agar kebenaran dapat kami dalam hidup dan mati kami. Teguhkanlah hatimu, dialah sumber ketentraman. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berserah. Pergilah dan bersaksilah, dialah penyelamatmu. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berlindung. Kekuatan serta penghiburan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian pada penghiburan kita malam hari ini. Terima kasih. Kita masuk satu silakan. Bapak Pendeta, juga sama saya. Demikianlah ibadah penghiburan malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nugi Tokare atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari GKST Glory Jakarta untuk melayani di tempat ini. Terima kasih, shalom dan selamat malam. Terima kasih, Pak.